Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita memasuki ruang hening 93 dengan judul Kemenangan yang Tertunda. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami senantiasa bersyukur atas kehidupan yang begitu indah. Kami bersyukur atas berkat yang begitu melimpah. Kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Kejadian 21 ayat 8 hingga 13. Kejadian 21 ayat 8 hingga 13, demikianlah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Arti dari pepatah ini adalah sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada kekalahan, tidak ada kegagalan. Ketika kita gagal, ketika kita kalah, sebenarnya yang terjadi adalah itu merupakan harapan akan kemenangan di kesempatan yang lain. Harapan akan kesuksesan, keberhasilan di waktu mendatang. Seperti halnya Ismail. Di dalam kisah tadi disebutkan, ia bukanlah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Akan tetapi bukan berarti Ismail adalah anak yang kalah dan kemudian tidak berharga. Tuhan kelak akan menjadikan Ismail menjadi tokoh yang besar. Tuhan telah mengatur jalan bagi Ismail. Tempatnya untuk menjadi bapa atas bangsa yang besar memang bukanlah di Kanaan. Akan tetapi Tuhan telah menyediakan waktu dan tempat bagi Ismail, di mana nantinya ia akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat rancangan kegagalan. Jalan kehidupan kita pun semua telah diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, jangan menganggap Tuhan telah meninggalkan kita. Kita harus senantiasa membangun harapan hanya di dalam Tuhan. Karena kegagalan, karena kekalahan, itu sebenarnya adalah kemenangan yang tertunda dan harapan kita untuk nantinya merasakan kesuksesan
di waktu yang telah disediakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau telah merancang jalan kehidupan bagi Ismail, meskipun ia bukanlah anak yang dijanjikan. Akan tetapi kehadiran Ismail nantinya akan menjadi berkat di dalam kehidupannya, dan Ismail pun akan menurunkan bangsa yang besar. Ismail tidak gagal, Ismail tidak kalah, tapi Engkau yang telah menuntun, merencanakan kehidupan Ismail menjadi bapa bangsa yang besar di tempat yang lain, di waktu yang telah Engkau sediakan. Kami pun ketika merasa gagal, kami pun ketika merasa terjatuh, kami pun ketika merasa bagaimana kehidupan kami kalah, sebenarnya Engkau telah mengatur setiap langkah hidup kami. Sebenarnya Engkau telah memilih rencana yang indah atas kami semua, dan mampukan kami untuk senantiasa berserah penuh hanya ke dalam kuasa-Mu. Mukjizat-Mu nyata dalam kehidupan kami, rancangan-Mu elok, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih atas firman-Mu yang kami terima pada saat ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Kiranya Engkau sendirilah yang memberkati, menuntun kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kebijakan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa ada dalam setiap hati kami dan menuntun langkah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami pinta, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.